Terus yang gue kocak adalah sendalnya dia ada di luar, sendalnya si cowoknya ada di luar. Padahal ini menyalahi SOP dari seorang cowok main ke kos-kosan cewek. Ketika lo masuk ke situ, sendal masukin. Kenapa motor dimasukin sendal di luar? Gitu. Diketahui kalau dia ini baru berusia 18 tahun, adek. Nakal tuh mbok yo yang lain gitu. Maksudnya ada banyak kenakalan yang bisa dicoba. Jangan yang gimana-gimana. Gimana sih ngomongnya? Nah, apa ini? Viral, pria masukkan kemaluan ke knalpot moge di Mall Jakarta Pusat. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang terjadi di sosial media. Untuk ngasih tahu lu tentang ini loh yang seru, ayo kita bahas di tongkrongan yuk gitu. Beberapa hari kebelakang orang tuh lagi pada rame ngomongin food vlogger, terus ngomongin Piala Dunia dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang perkara food vlogger akan gue omongin tipis-tipis, karena menurut yang bikin podcastnya ada klarifikasi yang sesungguhnya lah gitu. Tapi sebelum itu, biar gue bawa lu ke sebuah cerita yang cukup wow wir ger. Ada seorang wanita yang parasnya lagi dibahas di mana-mana karena dia kegep sedang ngamar bersama seorang cowok dan yang ngegepin adalah tunangannya langsung. Video ini pertama kali naik di TikTok by the way. Terus video TikToknya di take down, dihapus. Gua nggak tahu kenapa, gua nggak tahu apa yang terjadi. Jadi mungkin kita kayaknya harus mensensor wajah dari si ceweknya aja. Gue pengen sih yang gue sensor ceweknya aja karena ini selingkuhannya yang cowok ini kayak tai gitu. Tapi kayaknya harus disensor dua-duanya. Atau pada akhirnya lo udah bakal lebih sering lihat di internet. Tapi intinya videonya tuh kayak gini. Ketahuan nih, ketahuan selingkuh. Oke, gua udah tunangan soalnya. Oke, makasih. Ketahuan pantesan gak boleh. Alhamdulillah ya Allah, ketahuan juga. Video ini tuh sebenarnya sedih sekali karena kita semua bisa ngedenger suara getaran dari bibir mas-masnya. Kayak dia tuh pengen nangis, pengen marah, kecewa, kayak semuanya itu ada di lontaran kata-katanya. Dan itu ngebikin cowok-cowok iba lah bro, simpati kami, sedih. Coba tiba-tiba lu punya tunangan, terus waktu lu buka pintunya tunangan lu lagi di dalam kamar sama orang yang rambutnya berantakan, motornya dimasukin. Sedih bener gua, ya elah. Sakit hati begini mah ceritanya, aduh. Terus yang gue kocak adalah tadi kan Revan, scriptwriter gue bilang dia dapat info katanya sendalnya dia ada di luar, sendalnya si cowoknya ada di luar. Padahal ini menyalahi SOP dari seorang cowok main ke kos-kosan cewek. Ketika lo masuk ke situ, sendal masukin. Kenapa motor dimasukin sendal di luar? Gitu, cek gitu. Oh iya, siapa tahu motornya motor punya cewek sih, kita nggak tahu. Tapi aneh lah, aneh. Dan video ini langsung menimbulkan kekesalan, khususnya ya cowok-cowok di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama dan lain sebagainya. Sedih gitu, pedih hatinya. Awalnya ini gue pikir sama kayak video beberapa waktu lalu. Jadi kalau lo ingat beberapa waktu lalu ada di TNM juga pembahasannya. Ada sebuah video yang ngasih lihat seorang cowok ngegepin tunangannya lagi jalan sama cowok lain, dibawa ke rumahnya segala macem. Maknya marah-marah, bapaknya nenangin maknya. Ternyata setelah dicari tahu itu adalah video klip. Terus dia merasa kayak, wah aku ngeprank seluruh dunia. Padahal enggak, padahal itu basi. Tapi ternyata setelah nyari tahu lagi, kayaknya kejadian ini beneran. Soalnya ada saudaranya si cowok yang ngebagiin ceritanya. Minta doanya teman-teman buat saudara gue yang diselingkuhin. Ya Allah, awewe aing kanyahoan. Ketahuan ya, gue nggak tahu, gue bukan orang Sunda. Tapi intinya si orang ini nerima chat tersebut dari saudaranya dan ya kayaknya emang ini adalah bukti Tuhan kalau Tuhan tuh tidak diam gitu. Lu bakal dikasih petunjuk dengan cara yang menyakitkan atau yang ngebikin lo happy. Tapi sesakit-sakitnya ini kayaknya mendingan ketahuan sekarang
Dan udah daripada ketika nikah terus capek gitu. Penyakit, iya ampun. Aduh, capek banget. Mana mas-mas ya, kayak mukanya tuh ngeselin gitu entah kenapa. Lu kalau ada di posisi ini lu bakal pengen nampol cowoknya gak sih? Gue pengen. Maksud gue kayak kesel banget gak sih? Mukanya sotoy gitu loh, sombong banget, congkak. Aduh. Apa yang sekiranya dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di sebuah ruangan tertutup, kawan. Apalagi kalau tiba-tiba hordengnya ditutup, terdengar suara-suara alunan musiknya gitu, gimana? Di sini lu bisa lihat cacatannya sebenarnya, dan kalau lu lihat ceweknya tuh kayak playing victim gitulah, intinya kayak dia ngerasa dia nggak salah, nuduh-nuduh wae segala macem. Terus si cowoknya bilang pengen laporin ke orang tua ya gitu-gitulah. Cuman gak lama Revan ngasih tahu gue kalau si ceweknya punya akun TikTok dengan baju yang sama persis seperti yang ada di video tadi. Dan dia ngebikin ini. Buat semuanya mohon maaf atas kejadian kemarin. Semuanya hanya salah paham. Ini aku lagi menuju ke rumah cowok aku, bawa cowok yang kemarin ada di kosan aku untuk jelasin kepada orang tua cowok aku. Dan akan aku siarkan nanti secara live semuanya biar pada gak bully aku lagi. Sebenarnya gue nggak tahu apakah ini benar akun Simbambanya atau akun orang lain yang nyari followers aja atau gimana, gue nggak tahu. Lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Tapi apapun yang ceweknya mau bilang, kalau buat gue ya, apapun yang ceweknya bilang, entah dia bilang kayak nggak ngapa-ngapain, ketika lu udah tunangan sama orang kemudian membawa masuk seorang lelaki, itu kan artinya lu gak waras. Boom. Tapi ya, his name is also life, namanya juga hidup. Nikmatin aja alurnya ntar gimana. Kita cari tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Kalau bener ini akunnya dia, mungkin nanti akan ada live-nya atau gimana. Cuman hati-hati. Pilihlah orang yang tepat, atau mungkin berdoalah supaya dibukakan jalan apakah laki-laki ini benar atau tidak. Ya. Oke. Atau perempuan, sorry. Dari sudut pandang cewek gue selalu dengar kayak cowok nyakitin cewek mulu nih. Dari sudut pandang cowok kita dengar kayak cewek nyakitin cowok mulu nih. Kalau udah kayak gitu gimana ceritanya? Terus ini apa lagi? Anake wong meteng. Wes to aja nangis to. Tinggal dikawinin aja. Lah. 11. Wes aja nangis to. Cup. Kayak mana ini solusinya? Pacar dua-duanya hamil semua, ya Allah Gusti, adikku ya Allah Gusti adikku kok iso lo yo. Pacar dua-duanya hamil semua, ya Allah, kagak cukup satu kayaknya itu. Aduh ya ampun Tuhan. Lalu yang selanjutnya, scriptwriter gue membawakan sebuah berita yang gue juga gak paham kenapa dia ngebawain berita ini, lucu banget lagi jalan. Pengendara motor potong konvoi mobil Jokowi di Makassar. Jadi beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2023, Bapak Jokowi lagi melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan untuk melakukan beberapa kegiatan. Terkait kunjungan Pak Jokowi ini, ada video yang ramai dibicarakan sama publik. Tapi bukan tentang kegiatan Pak Jokowinya, melainkan mas-mas naik motor. Dan videonya diupload di Dailymotion aja, lucu juga. Nah, ada bocah geber-geber. Nih. Terus lewat di depan motor presiden gitu. Wah. Yang mana itu, pertama itu membahayakan. Meskipun pada akhirnya kita tahu mobil presiden itu tahan peluru lah, ada oksigennya segala macam ini dan itu. Tapi itu membahayakan dan tidak boleh dilakukan karena ada peraturannya, ya kan? Ada undang-undangnya lah, yang undang-undang perlindungan presiden apa gimana gitu. Yang ngebikin gue bingung adalah ini pas pampresnya banyak loh, banyak banget malah men. Lu kalau lihat baris segala macem, tapi itu bocah tetap gokil, tetap berani dia, tetap pede.
Nah, lu tiba-tiba didor pala lu, sembarangan aja lu. Intinya mas-mas ini naik motor, entah dari mana mau kemana, tapi tiba-tiba dia belok motong di depan, kayaknya mobil Pak Jokowi sih ya. Terus mas-mas motor ini ngelakuin beberapa kesalahan. Pertama, dia berkendara di arus yang salah, ngelawan arus, membahayakan orang. Orang biasa aja bisa bahaya, apalagi Bapak Presiden. Kedua, dia nggak pakai helm, tentu saja. Ketiga, motornya berisik, knalpotnya brong. Dengan motornya aja dia bisa ditilang, kagak pakai helm dia bisa ditilang. Kita juga nggak tahu dia punya SIM atau enggak. Tapi yang paling ultimate adalah dia asik motong di depan mobil RI1, yang mana bahaya banget. Demi keselamatan dia, kan kepalanya bisa ditembak aja di jalan, gila lu. Terus mas-mas motor ini sebenarnya udah ketangkap sama pihak keamanan di sana, karena kayaknya setelah ini langsung dikejar dah tuh bocah. Udah bikin konferensi pers juga sama media. Diketahui kalau dia ini baru berusia 18 tahun, adek. Nakal tuh mbok yo yang lain gitu. Maksudnya ada banyak kenakalan yang bisa dicoba. Jangan yang gimana sih ngomongnya. Maksudnya lu bisa nakal ngambilin pohon mangga tetangga kayak atau apa daripada geber-geber depan presiden gitu. 18 tahun aja. Sibuk harusnya lu ngurusin SBM. Ketahuan juga nih kok bisa dia ngelakuin hal kayak gitu. Ternyata dia itu abis isi bensin, terus mau pulang lah dia. Terus kan dia lagi lawan arus nih. Nah dia baru tahu kalau ada rombongan presiden yang mau lewat. Karena dia panik takut ditilang karena lawan arus, akhirnya dia langsung moton jalan gitu aja. Malah ketangkap karena kasus lain. Ya Allah. Masalahnya lu geber-geber asu. Sebenarnya atas apa yang dia lakukan dia bisa dipenjara 1 bulan terus denda Rp250.000. Karena seperti yang kita tahu kan, iring-iringan presiden itu termasuk salah satu dari 7 yang mendapatkan hak utama di jalanan, yang kayak pemadam, ambulans, terus polisi, presiden, gitu-gitu deh. Ada 7 seingat gue. Dan apabila ada yang mengganggu, masa bisa langsung dilumpuhkan terus dipenjara. Yo, didor pala lu gimana bos? Sorotan masyarakat juga ada di bagaimana keamanan itu diterapkan. Masyarakat mempertanyakan, kok bisa ada anak 18 tahun bisa hampir menabrak mobil presiden? Berarti keamanannya belum terlalu ketat. Nah itu kan jadi perkara lain, jadi PR lain. Jadinya kan pas pampresnya yang kena. Oh tapi ada laman berita yang bilang kalau misalnya rombongan itu baru akan mau menjemput Pak Presiden yang sedang berkegiatan. Jadinya keamanannya tidak terlalu diperketat. Oh, Pak Presidennya nggak di sana. Pada akhirnya mas-mas naik motor ini tidak dihukum apa-apa atas perintah langsung dari Pak Jokowi. Yang memerintah melepaskan mas-mas ini. Orang gila aja. Aduh, berani-berani ya. Aduh, kasihan banget ini. Dia pasti di sekolah tuh pasti akan kayak, "Woi, pembalap lewat." Presiden lo mau dibalap sama dia, ada aja bocah. Masuk CV itu. Nah, apa ini? Viral, pria masukkan kemaluan ke knalpot moge di Mall Jakarta Pusat. Apa ini, bro? Ada. Jadi berawal dari sebuah manifest yang memperlihatkan kayaknya video TikTok. Oh, jadi manifest ini ngasih tahu video TikTok yang memperlihatkan ada penangkapan kepada seorang pria yang berbaju biru ini. Terus di komennya tuh ada yang komen kayak kronologis mas. Terus dijawab kronologinya doi suka masukin titnya ke knalpot motor orang. Kenapa? Gua tahu lobang adalah lobang, tapi kan tidak begitu dong. Panas, melepuh, hilang masa depan lu. Ais. Hal itu menarik perhatian masyarakat dong. Akhirnya di reply tweet tersebut ada yang ngasih video tentang apa yang dilakukan sama mas-mas baju biru itu. Di sini kita lihat kayak dia datang, terus kayak dia nanya gitu atau gimana, terus dia ngecek knalpot, terus tiba-tiba, loh. Bro, what the fuck is he doing?
Aduh ya ampun. Terus ternyata video ini berasal dari video salah seorang motovlogger, Leonardo Groeneveld. Bro, kenapa di lu viewsnya 891 ketika di sini sampai 754? Wah, ini kita harus nyertakan ini nih sumber. Ini pokoknya sumbernya dari sini. Leonardo Groeneveld lagi San Mori gitu. Dan mereka sebelum berangkat mereka ngumpul di depan mall, saling kenalan satu sama lain, saling menyapa segala macem. Tiba-tiba muncullah adik tadi. Videonya sendiri sudah diupload 5 bulan lalu. Intinya dia baru nyampe terus ketemu sama orang-orang yang lain, terus sapa-sapaan. Tiba-tiba bocah baju birunya datang, terus kayaknya salaman, sapa-sapa, minta izin ke salah satu motor Harley. Kayaknya sih minta izin buat foto kali ya, dikiranya sama yang punya motor. Karena kan emang kalau motor gede gini pride kan, maksudnya kayak biasa gitu kalau ada orang yang ngeliatin foto-foto segala macem. Dan dari gesturnya juga kayaknya dia kayak mau foto gitu. Yang punya motor akhirnya mengizinkan. Terus mas-mas baju biru itu tiba-tiba ngecek knalpot. Kayak dia ngecek panas apa enggak ya, atau gimana gitu. Terus tiba-tiba dia naro itunya. Ya Allah, kenapa sih? Dan itu dilakukan ke 2 motor loh. Astaga. Terus mana bocahnya? Oh, ini udah di sini. Aduh. Karena kejadiannya sendiri 5 bulan yang lalu, dan naiknya pun karena Manfest dan TikTok, makanya orang-orang tuh jadi rada heboh aja, langsung pada shock gitu. Kok bisa ada yang kayak gitu? Hah, apa nih segala macam. Dan gue juga nggak tahu ya, kayaknya ini video baru gitu. Maksudnya kejadian ini baru, terus ini naiknya udah lama, tapi bajunya sama. Ya tapi ya udahlah, ini pokoknya di luar Nurul aja, semuanya nggak masuk akal, stres. Aduh. Cuman yang terpenting mas-mas baju biru ini diamankan sama pihak keamanan, udah diserahkan kepada keluarganya, terutama ke ibunya. Pengakuan dari keluarganya, mas-mas baju biru ini ternyata seseorang yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi ya iya juga ya. Ketika kita tahu kalau itu berkebutuhan khusus, kemudian kita ngelihat videonya, kita jadi kayak nggak bisa yang gimana banget, karena emang ya berkebutuhan khusus men gitu. Maksud gue kayak intinya keluarganya juga bakal ngejagain mas-mas baju biru ini lebih ketat lagi supaya tidak melakukan hal yang sama. Dan pihak kepolisian juga lagi menyelidiki kejadian sama mas-mas baju biru itu lebih dalam. Ya Allah, kenapa knalpot? Adik, knalpot itu panas adik. Capek. Aduh.